Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam. Kita akan melaksanakan ibadah keluarga dan pewarta firman Tuhan pada malam hari ini adalah Pendeta Samuel Haq. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah serta memuliakan nama-Nya. Karena kasih setianya besar atas kita, mari kita puji Dia dari Kidung Jemaat 13, baitnya yang pertama dan kedua. Allah Bapa Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih dan pemeliharaan-Mu sepanjang hidup kami, hingga pada malam hari ini pun kami berkesempatan untuk beribadah keluarga. Biarlah melalui ibadah ini, kami semakin dikuatkan dan diteguhkan dalam iman, pengharapan, dan kasih, sehingga nama-Mu semakin ditinggikan melalui hidup kami. Dari awalnya hingga akhirnya ibadah ini, kami mau serahkan dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Bapa. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita sambut dengan nyanyian dari Kidung Jemaat 13, baitnya yang ketiga. Umat Tuhan, marilah kita ungkapkan Mazmur pujian berdasarkan Mazmur 116, ayatnya yang pertama sampai dengan 7. Mari kita bermazmur. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah,
tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa bersama-sama memohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan kerinduan untuk mendengarkan sabda-Mu. Namun kami adalah manusia yang lemah, dan karena itu kami mohon kepadamu, berilah Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu yang akan kami baca, yang kami akan dengar pada malam hari ini, kami boleh sambut dengan gembira. Ya Bapa, bersabdalah kepada kami, sebab kami anak-anak-Mu bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Kidung Agung pasal yang kedua, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Kidung Agung pasal 2 ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Demikian bunyinya. Kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan Dia, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku. Berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung tanaman rempah-rempah. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kali kita mengikuti ibadah, entah itu di dalam ruang
gereja ataupun di dalam rumah tangga kita, salah satu unsur tetap di dalam tata ibadah adalah puji-pujian kepada Tuhan. Puji-pujian itu memiliki syair-syair yang tidak hanya menyentuh hati kita, tetapi juga memiliki makna rohani yang sangat dalam. Dalam puji-pujian itu kadang-kadang kita menyapa Allah sebagai Bapa, dan kita adalah anak-anaknya. Dalam sapaan ini ada hubungan cinta kasih antara Bapa dan anak, atau sebaliknya antara anak dengan Bapa. Demikian juga saudara-saudara, sapaan-sapaan kepada Yesus Kristus. Kadang-kadang kita menyapa Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan kita adalah umat yang diselamatkan. Kadang-kadang kita juga menyapa Yesus sebagai kekasih jiwa kita. Saudara-saudara, salah satu nyanyian yang terkenal di kalangan orang Kristen, terutama dalam dua sahabat lama, adalah kekasih jiwa. Dalam syair itu dikatakan, kekasih jiwa dekatlah, mukhalis kami Yesus, yang rasa berat tanggungannya dipanggil oleh Yesus. Syair-syair ini memberikan gambaran kepada kita bahwa ada relasi cinta antara kita dengan Kristus sebagai kekasih kita. Dalam pembacaan kita pada malam hari ini, kita juga mendengar nyanyian tentang dua kekasih yang sedang menjalin cinta antara satu dengan yang lain. Begitu kuatnya jalinan cinta itu, sehingga kedua kekasih ini merasa saling memiliki satu dengan yang lain. Kuatnya jalinan cinta kasih itu terungkap dalam kata-kata ini: kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia. Saudara-saudara, kata-kata ini biasanya diucapkan oleh dua kekasih yang begitu mesra, atau dua kekasih yang saling jatuh cinta satu dengan yang lain. Pertanyaan yang timbul adalah, apakah penulis Kidung Agung menuliskan kata-kata cinta ini antara dua kekasih itu dengan maksud untuk membimbing para pemuda-pemudi di Israel pada waktu itu untuk mereka saling mencintai? Memang sekilas kata-kata dalam Kidung Agung ini bisa dipakai oleh orang-orang muda, para pemuda-pemudi, di dalam menjalin relasi cinta antara satu dengan lain. Juga di antara orang-orang yang sudah berkeluarga, tidak hanya pada masa lalu, tetapi juga pada masa kini dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekalipun orang sudah memasuki satu rumah tangga, menjalaninya bertahun-tahun, tetapi cinta kasih itu mestinya tetap terjalin. Bahkan saudara-saudara, sampai kepada yang sudah menjadi kakek atau nenek sekalipun, cinta itu sangat dibutuhkan untuk mempererat hubungan, relasi mereka satu dengan yang lain.
Namun saudara-saudara, apabila kita menyimak lebih dalam kata-kata Kidung Agung ini, maka ia memiliki makna rohani yang sangat dalam kehidupan umat yang beriman. Sama seperti seorang pemuda dan seorang pemudi yang hendak memasuki suatu rumah tangga baru. Mereka lalu mengikat perjanjian antara satu dan yang lain, sehingga mereka saling memiliki satu dan yang lain. Demikian juga Allah. Allah mengikat perjanjian dengan Israel sebagai umatnya, umat yang kekasih. Ikatan perjanjian itu dirumuskan dalam kalimat pernyataan seperti ini: Israel adalah umatku. Dan Israel menjawab, Tuhan adalah Allahku. Saudara-saudara, ikatan perjanjian itu terjadi ketika bangsa Israel mengembara di padang gurun, ketika mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Dalam pengembaraan itu, Tuhan Allah berjanji, Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan Aku akan menjadi Allahmu. Dalam Yeremia 7 ayat 21 dan 11 ayat yang keempat, di situ Allah juga berjanji, Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dalam pemberian 10 hukum kepada orang Israel di Sinai, Tuhan mengikat janji dengan umat Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan engkau dari tanah Mesir. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang kedua dari pembacaan kita, Kidung Agung pasal 2 ayat 16. Allah melukiskan Israel sebagai domba gembalaannya, dan Israel melukiskan Allah sebagai seorang gembala. Ia mengembalakan domba-domba itu di tengah-tengah bunga bakung. Dalam otak syair-syair ini, Israel mengakui Allah sebagai gembala yang senantiasa menggembalakan mereka. Sebagai gembala, Allah memelihara mereka. Sebagai gembala, Allah menuntun mereka. Dan di sini kita mengingat kata-kata Daud di dalam Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Ia membaringkan aku di rumput yang hijau dan membimbing aku ke air yang tenang. Saudara-saudara, menarik bahwa di dalam ayat bacaan kita ini, Sang Gembala itu menuntun domba-dombanya itu di tengah-tengah bunga bakung. Saudara-saudara, bunga bakung melambangkan kesucian, kemurnian, kesopanan, dan keindahan. Dalam perkataan lain, Allah sebagai gembala selalu menuntun domba-dombanya
kepada kehidupan yang kudus dan suci, kepada kehidupan yang indah, agar umat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekalipun Allah mengikat perjanjian dengan Israel sebagai umatnya, umat kepunyaannya, namun tidak berarti bahwa Allah berdiam diri ketika umat itu melakukan kejahatan atau dosa. Sebagai contoh, saudara-saudara, ketika bangsa Israel tiba di tanah Kanaan, mereka tidak hanya menyembah kepada Yahweh, kepada Allah Israel itu, tetapi juga mereka menyembah kepada Baal sebagai dewa kesuburan di tanah Kanaan. Tindakan itu dipandang sebagai perselingkuhan. Mengapa? Karena di Sinai Allah telah mengikat perjanjian dengan Israel. Tetapi ketika tiba di tanah Kanaan, mereka selingkuh dengan ilah lain. Allah menegur mereka dengan cara menyuruh Hosea untuk kawin dengan seorang pelacur sebagai tanda bahwa Israel berselingkuh dengan Baal. Dan ketika istri Hosea itu melahirkan seorang anak, ia dinamai Lo-ami, artinya Israel bukan umatku lagi. Teguran Allah itu ternyata tidak ditanggapi oleh Israel dengan serius. Mereka tetap melakukan kejahatan. Dan karena itu Allah menghukum mereka dengan membuang mereka ke Babilonia. Saudara-saudara, di Babilonia mereka jauh dari Israel. Namun di sana mereka berseru-seru kepada Allah. Mereka yang masih tetap setia kepada Allah, mereka berseru-seru kepadanya untuk meminta pertolongan. Saudara-saudara, seruan untuk meminta pertolongan itu kita bisa baca pada ayat yang ke-17 dari pembacaan kita. Di situ dikatakan, sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku. Atau dalam perkataan lain, sebelum kegelapan malam yang begitu gelap gulita itu melingkupi kami, sebelum penderitaan semakin meningkat dalam kehidupan kami, datanglah ya Allahku, kekasihku, tolonglah kami. Saudara-saudara, Allah menolong mereka yang tetap setia. Dan Ia membawa mereka kembali ke tanah Kanaan. Namun pertolongan Tuhan itu tidak hanya bagi mereka yang setia, tapi pertolongan Tuhan itu bagi seluruh umat manusia. Sebab oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib, Ia telah menebus dosa-dosa umat manusia, termasuk kita pada masa kini. Ia telah mengangkat semua dosa, beban kita, dan menjadikan kita sebagai umatnya, sebagai Israel yang baru. Sebagai Israel yang baru, kita juga telah mengikat perjanjian dengan Tuhan. Ketika kita dibaptis dengan ketiga nama yang esa, baptisan itu merupakan suatu metre yang diberikan kepada kita, bahwa kita adalah milik
Kristus. Dan Kristus adalah milik kita. Di sini terjalin hubungan cinta kasih antara kita dengan Allah, antara kita dengan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dalam hubungan cinta kasih ini, kita bisa menyapa Allah sebagai Bapa dan kita sebagai anak-anak. Dalam hubungan cinta kasih ini kita bisa menyapa Yesus Kristus sebagai kekasih jiwa kita. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah hubungan cinta kasih antara kita dengan Allah masih tetap hangat? Apakah hubungan cinta kasih kita dengan Kristus itu masih tetap kuat, masih tetap tulus? Saudara-saudara, kadang-kadang ketika kita mengikuti peneguhan sidi atau kita diteguhkan menjadi anggota sidi, hubungan cinta kasih kita dengan Kristus itu begitu mesra, begitu hangat, begitu tulus. Kita masih berdoa setiap hari. Kita masih mengikuti ibadah-ibadah setiap hari. Kita masih melakukan persekutuan dengan Tuhan. Tetapi kadang-kadang dalam perjalanan waktu, kita lalu menjauhkan diri dari Tuhan. Tindakan itu merupakan suatu tindakan di mana kita menjauhkan diri sebagai anak daripada Tuhan. Dan sudah tentu kita ditegur oleh Tuhan. Sebagaimana ia menegur jemaat di Efesus, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang mula-mula. Warga jemaat yang meninggalkan kasih-Nya yang semula, yang ia ikat dengan Tuhan di dalam pengakuan imannya itu. Kalau mereka mengingkari pengakuan itu, mereka ditegur untuk kembali kepada Tuhan. Mengapa? Maksudnya adalah supaya hubungan cinta kasih itu tetap tulus, tetap hangat. Hangat tidaknya cinta kasih kita dengan Tuhan sangat ditentukan oleh seberapa teguhnya persekutuan kita dengan Dia. Persekutuan kita dengan Tuhan bukan sekedar kita ikut ibadah. Benar bahwa mengikuti ibadah di dalam gereja, di dalam rumah tangga adalah sesuatu yang sangat penting. Tetapi lebih penting lagi adalah kalau kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada kekasih kita itu, yaitu Kristus. Ia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Pertanyaan bagi kita adalah, apakah di dalam keluarga kita ada persekutuan dengan Tuhan? Kita mengajak anak-anak, kita mengajak orang-orang di dalam keluarga kita untuk bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Persekutuan dengan Tuhan merupakan bukti bahwa kasih kita kepada Kristus tetap kuat dan hangat. Saudara-saudara, dalam memasuki atau menjalani kehidupan selama merebaknya pandemi COVID-19, kita membutuhkan persekutuan yang kokoh dengan Tuhan. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Tetapi di dalam persekutuan kita,
dengan Tuhan. Kita percaya bahwa kita adalah milik Tuhan dan Tuhan adalah milik kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, Ia adalah Tuhan dan penyelamat kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, firman Tuhan pada malam hari ini mengajak kita sekalian agar kita tetap menjalin hubungan yang hangat, hubungan yang kuat, hubungan yang mesra dengan Kristus, karena Dialah kekasih jiwa kita. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 427 ayat 1 dan 2. Jemaat Tuhan, marilah kita bersyafaat kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pada malam hari ini kami boleh bersekutu bersama-sama untuk mendengarkan sabda-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengajar kami sekalian agar cinta kasih kami kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sebagai Bapa, sebagai Gembala kami, tetap tulus dan hangat. Ya Bapa, kami menyadari bahwa kadang-kadang kami lemah di dalam mewujudkan cinta kasih kami kepadamu Bapa. Kami mohon kiranya Roh Kudus
senantiasa mengingatkan kami, agar dalam kehidupan kami tetap menjaga relasi kami, hubungan cinta kasih kami dengan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan dalam lingkungan Jemaat GPIB Pelita. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka sekalian di dalam kehidupan mereka sehari-hari, agar dalam kehidupan mereka selalu mempasrahkan diri mereka kepada kekasih jiwa, yaitu Yesus Kristus, yang adalah Juru Selamat dan Penebus kami. Kami juga mohon kiranya Engkau mendengarkan setiap seruan dan doa dari umat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan mau mengabulkan doa-doa umat-Mu itu sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk mereka yang sakit, mereka yang menderita oleh karena berbagai sakit penyakit yang mereka alami. Khususnya bagi saudara-saudara kami yang oleh karena terkena virus corona, sehingga mereka harus melakukan isolasi mandiri, ataupun mereka harus masuk ke rumah sakit. Ya Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka ya Tuhan. Datanglah sebagai tabib yang agung untuk merawat, untuk menyembuhkan mereka dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah, Engkau adalah tabib yang agung, yang berkuasa untuk menyembuhkan setiap orang yang dengan sungguh-sungguh berserah kepada-Mu Tuhan, sebagai Allah dan tabib yang agung. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk para janda, balu, yatim piatu. Kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati mereka di dalam kehidupan mereka masing-masing, agar mereka senantiasa bersandar kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah mereka selalu mengharapkan cinta kasih yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan mereka. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk majelis jemaat dengan segala tugas dan tanggung jawabnya. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong mereka, berilah hikmat bagi mereka, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh. Kami juga berdoa untuk Ketua Majelis Jemaat GPIB Pelita, Ibu Ellen. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau menolong hamba-Mu, Engkau berikanlah hikmat kepadanya, agar ia dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk menggembalakan umat Allah di tempat ini dengan penuh cinta kasih kepada mereka dan kepada-Mu Tuhan. Juga bagi setiap orang yang membutuhkan pertolongan-Mu, Tuhan, kiranya Engkau menolong dan memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk pemandu pujian pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka, jadikan mereka sebagai alat di dalam tangan-Mu, agar mereka boleh menjadi alat untuk melayani di dalam gereja. Kepada kru yang mempersiapkan Zoom atau virtual ini, kiranya Engkau memberkati mereka, agar melalui media virtual ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan bagi kami, yang memberikan tuntunan dalam kehidupan kami. Ya Bapa di surga, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami mohon kiranya Tuhan menyertai dan membimbing kami, agar kami boleh tiba dengan selamat dan sejahtera di tempat kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami datang dan mempersembahkan doa syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Firman Tuhan dalam Mazmur 50 ayat yang ke-14 menyatakan, "Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi." Sambil memberi persembahan, kita menyanyikan lagu dari Gita Bakti 84, baitnya yang pertama dan kedua. Marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Tuhan Yesus terkasih, terima kasih Tuhan karena pada ibadah ini Engkau kembali memberi kesempatan kami untuk memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami bermanfaat bagi pertumbuhan gereja di tempat ini. Berkati kami, baik yang sudah maupun yang belum memberi persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dimohon perhatian serta kesabarannya untuk mendengarkan warta jemaat ibadah keluarga pada hari ini, 2 September 2020. Pemberkatan dan perkawinan kudus. Yang pertama, akan dilaksanakan pemberkatan dan perkawinan kudus pada hari Sabtu, 5 September 2020, pukul 15 WIB di Gereja Pelita Lubang Buaya, yaitu saudara kekasih Oldi Andre Kaeng, Jemaat GKI Raya Hankam Pondok Gede, dengan Joyce Magdalena Daromes, Jemaat Sektor 12. Dengan pelayan firman, Pendeta Ellen Irma Polii Tamunu. Persiapan penggembalaan pada hari Kamis, 3 September 2020,
pukul 10 WIB di Gereja Pelita Lubang Buaya. Diharapkan kehadiran orang tua, calon mempelai, saksi, dan 2 orang perwakilan presbiter sektor 12. Kedua, akan dilaksanakan pemberkatan dan perkawinan kudus pada hari Sabtu 12 September 2020 pukul 15 WIB di Gereja Pelita Lubang Buaya, yaitu saudara kekasih Ricky Caleb, Jemaat Sektor 7, dengan Ruth Cahaya Evo Manik, dengan pelayan firman Pendeta Ellen Irma Polii Tamunu. Persiapan penggembalaan pada hari Kamis 10 September 2020 pukul 10 WIB di Gereja Pelita Lubang Buaya. Diharapkan kehadiran orang tua, calon mempelai, saksi, dan perwakilan 2 orang dari presbiter sektor 7. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan dengan perkataan dan perbuatan yang memberkati hidup sesama kita. Marilah kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 49. Saudara-saudara jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus sejak saat ini, esok, dan kekal selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, puji Tuhan, ibadah keluarga kita pada malam hari ini telah usai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.